Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Hikmat Pagi Jumat 30 Desember 2022. Jemaat Tuhan, sebelum kita beraktivitas pada hari ini, mari kita terlebih dahulu datang menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau telah memberkati kami hingga hari ini dengan kesehatan, kami boleh bernafas, menghirup udara segar dari Tuhan. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami ingin merenungkan, membaca firman Tuhan. Berkati juga saudari Kesia yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, tema kita pada pagi hari ini mempersembahkan kualitas terbaik. Terambil dari 2 Timotius 2 ayat 15 sampai 16. Akan saya bacakan firman Tuhan. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Ruben Gonzalez adalah seorang pemain tenis profesional asal Filipina yang bermain di ATP Challenge Tour. Ketika mengikuti sebuah pertandingan Grand Final, Gonzalez dinyatakan menang oleh wasit setelah ia melepaskan pukulan pamungkasnya di menit-menit terakhir. Dua orang yang bertugas di dekat lapangan menyatakan bahwa pukulannya masuk. Akan tetapi setelah beberapa saat Gonzalez menjadi ragu. Ia berbalik, menjabat tangan lawannya, dan menyatakan bahwa ia sendiri telah melihat bahwa pukulannya telah terlebih dahulu mengenai lantai. Hal itu mengakibatkan Gonzalez kemudian kalah dalam pertandingan dan dipersilahkan untuk keluar dari lapangan. Semua orang yang berada di lapangan menunjukkan ekspresi kaget. Mereka tidak percaya bahwa seorang pemain yang jelas telah dinyatakan menang oleh wasit, namun mendiskualifikasikan dirinya sendiri. Ketika para wartawan bertanya mengapa Gonzalez melakukannya, ia hanya menjawab dengan tegas bahwa itulah yang bisa ia lakukan untuk tetap mempertahankan integritas. Gonzalez merasa bahwa ia dapat memenangkan pertandingan di lain kesempatan, tetapi ia tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali integritas yang hilang. Bapak Ibu Saudara, bacaan hari ini juga berbicara mengenai kualitas hidup yang harusnya dimiliki oleh umat Tuhan. Kualitas hidup yang memperlihatkan adanya keberanian untuk menyatakan kebenaran firman di segala aspek kehidupan. Dengan kata lain, dalam kehidupan, keseharian, kecakapan, kesetiaan, integritas dalam menyelesaikan tugas tanggung jawab, itu harus terlihat. Hal ini dilakukan bukan karena kita takut pada manusia atau ingin menyenangkan hati manusia, akan tetapi semuanya itu dilakukan atas dasar kasih kepada Tuhan, atas dasar semangat ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, marilah dengan cakap dan integritas yang penuh, kita melakukan segala tugas tanggung jawab yang diberikan. Sebagai seorang pekerja, dalam segala aspek yang dikerjakan, entah itu guru, pedagang, pengusaha, murid, mahasiswa, dokter, dan lain sebagainya. Marilah kita mempersembahkan kehidupan dengan kualitas yang terbaik dan layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, persembahkanlah kualitas hidup yang terbaik untuk kemuliaan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih dalam Kristus, hari ini Tuhan kami kembali diingatkan
Bagaimana seharusnya kehidupan kami sebagai umat-Mu. Bagaimana seharusnya di dalam seluruh kehidupan aspek yang kami jalani, kami boleh memberikan diri kami dengan kualitas yang terbaik. Kami boleh hidup dalam kecakapan, dalam kesetiaan, dalam integritas, dalam segala hal yang baik yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Tuhan, kami tahu kebenaran firman-Mu, namun seringkali kami sulit untuk melakukannya. Oleh sebab itu Tuhan, tolong setiap kami di dalam kelemahan dan keterbatasan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami keteguhan hati, berikanlah kami hati yang mau terus untuk berjuang memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini adalah persembahan kasih kami kepada Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami, dan biarlah Engkau boleh menerimanya Tuhan. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami kembali menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati dalam seluruh aspek kehidupan yang kami jalani. Kiranya hati yang mau terus memberi yang terbaik bagi nama-Mu, itulah yang kami lakukan. Terima kasih Bapa yang baik, berikan sukacita serta damai Tuhan di dalam hati kami, mampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang membawa terang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini, dan mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk mempersembahkan kualitas hidup yang terbaik bagi kemuliaan-Nya. God bless you.